Hai semua, kenalin nama saya Siti Fatima dari program studi ekonomi syariah semester 2 kelas C. Nah, video ini saya gunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faijiah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa follow juga sosial media aku. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep akad mudharabah atau qirat. Jadi kalian semua udah tahu belum? Apa itu mudharabah atau qirat? Jadi, mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal yang biasa disebut sebagai sahibul mal. Nah, melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha itu masih berjalan. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu usaha diajukan mudharib ke sahibul mal. Jadi pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Dia hanya memberikan modal. Nantinya pemberi modal menerima bagi hasil dari usaha yang mereka lakukan. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha tersebut. Lalu, apa sih ketentuan hukum mudharabah? Yaitu tidak ada ganti rugi dan dibatasi oleh periode tertentu. Nah, akad usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul al-mal menyediakan modal, sedangkan pihak kedua atau amin mudharib dan atau nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kontrak yang mereka buat. Hukum dan dasar hukum mudharabah. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, sebagai contoh adalah surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Nah, yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah merupakan dasar hukum kedua dari akad mudharabah. Contohnya yaitu salah satu hadis dari riwayat Ibnu Majah. Apa sih penyebab berakhirnya akad mudharabah? Yang pertama, modal yang dimiliki sudah habis atau tidak ada. Yang kedua, pengelola tidak menjalankan amanahnya untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam akad tersebut. Yang ketiga, salah satu dari pihak itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian. Dan penyebab yang keempat adalah jika salah satu pihak meninggal dunia atau mengalami hilang akal. Nah, yang kedua adalah qirat. Jadi, kalian semua udah tahu belum? Apa sih itu qirat? Secara bahasa, qirat berasal dari bahasa Arab, yaitu qiradun, yang artinya adalah meminjam atau pinjaman. Sedangkan secara istilah, qirat merupakan sistem bisnis dengan pemilik harta menyerahkan hartanya pada orang lain untuk dijadikan dan akan dibagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan akad yang mereka buat. Syarat akad qirat. Qirat harus menggunakan uang yang berupa dirham atau dinar, maksudnya yang murni. Pemilik modal memberi izin pada amil dalam bekerja dengan izin secara mutlak. Pemilik modal mensyaratkan bagian dari laba untuk amil. Yang terakhir, akad qirat tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan.
hukum qirat. Akad qirat hukumnya adalah jaiz dari kedua belah pihak, sehingga masing-masing dari pemilik modal dan amil diperkenankan untuk merusaknya kapanpun yang mereka kehendaki. Lalu, apa ya perbedaan antara mudharabah dan qirat? Sebagaimana diketahui secara lumrah, mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari itu. Sedangkan qirat hampir serupa dengan mudharabah, yakni terciptanya akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Rukun-rukun qirat. Yang pertama yaitu pemberi pinjaman. Setelah itu, yang kedua adalah penerima pinjaman. Yang ketiga adalah harta yang dipinjamkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ijab kabul. Selanjutnya ada larangan dalam qirat. Yang pertama, kedua belah pihak dilarang melanggar perjanjian qirat yang sudah ditentukan. Yang kedua, penerima modal dilarang menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, penerima dilarang menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang terakhir, dilarang menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan konsep akad dalam mudharabah atau qirat dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang mari kita selesaikan contoh dari pasalnya berikut. Bagaimana jika seorang pelaku usaha melakukan kerjasama mudharabah dengan beberapa pemodal lebih dari satu? Misalnya, pelaku usaha diserahi uang untuk mengelola usaha, dan setelah sistem usaha itu berjalan lancar dan bisa berjalan tanpa kehadirannya, maka ia mencari pemodal lain untuk kerjasama dengan bidang usaha yang sama di wilayah lain atau bidang usaha yang berbeda sebelumnya. Jawabannya, asalkan akad bagi hasil kedua tidak mengganggu jalannya usaha pertama, insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi, jika akad bagi hasil kedua mengganggu atau mempengaruhi kelancaran atau jalannya usaha pertama, maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk menjalin akad bagi hasil dengan pihak kedua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la darara wa la darira, yaitu tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain dan tidak dibenarkan untuk membalas orang lain dengan yang lebih merugikan atau kejam dibandingkan perbuatannya. Riwayat Al-Hakim dan oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jawaban dari saya. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat.